Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Rahma Oktavianti dari kelas 10 TKJ 6. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah yang ada di Linux. Sesuai dengan tugas, yaitu Linuxnya yang Debian. Langkah yang pertama, marilah kita buka terlebih dahulu VirtualBox. VirtualBox ini sudah saya setting sesuai dengan buku panduan. Lalu kita klik mulai. Sesudah muncul seperti ini, kita pilih Activities. Lalu kita cari terminal. Nah, saya menggunakan yang ini, karena saya lebih mudah menggunakan yang ini. Setelah muncul ini, kita langsung saja masukkan perintah-perintah. Yang pertama yaitu perintah man. Man digunakan untuk melihat buku panduan. Kita bisa mencobanya dengan mengeklik man. Nah, seperti ini buku panduannya. Setelah itu ada perintah help. Seperti ini. Perintah ini hampir sama kegunaannya dengan man, akan tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Selanjutnya ada perintah sudo. Sudo digunakan untuk menjalankan program sebagai user root atau sebagai user. Ada juga ls. ls digunakan untuk melihat daftar file dan folder yang ada di direktori pada saat itu. Ada juga cd. cd digunakan untuk masuk ke direktori yang diinginkan. Ada juga mkdir. mkdir digunakan untuk membuat folder pada direktori kerja pada saat itu. Kemudian ada juga pwd. pwd digunakan untuk melihat direktori kerja yang pada saat itu aktif, seperti contoh ini. Kemudian ada lagi vim. Vim digunakan untuk membuka teks editor, untuk mengedit teks. Kemudian ada juga cp. cp digunakan untuk menyalin file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder yang lain. Kemudian ada juga mv. mv digunakan untuk memindahkan file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder yang lain. Kemudian ada juga rm. rm digunakan untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus folder pada direktori tertentu. Ada juga find. Seperti ini tampilan dari find. Find digunakan untuk mencari file dalam direktori hierarki. Selanjutnya ada history. History adalah perintah dasar Linux. Ini digunakan untuk melihat riwayat perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Seperti contoh
yang ini. Kemudian ada juga perintah cat. Perintah tersebut digunakan untuk melihat isi dari sebuah file, bisa juga untuk menggabungkan isi dari dua buah file. Ada lagi perintah echo. Perintah ini digunakan untuk menampilkan satu baris teks di sini. Kemudian ada lagi perintah grep. Perintah grep digunakan untuk menampilkan baris yang mengandung kata yang sama sesuai dengan pattern. Selanjutnya ada perintah wc. Perintah ini digunakan untuk menampilkan baris baru ketika data byte, baris baru, kata, dan byte pada sebuah file. Ada lagi perintah sort. Perintah ini digunakan untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Kemudian ada CHOMD. Perintah ini digunakan untuk mengganti hak akses pada sebuah file. Dan ada lagi CHOWE. Digunakan untuk mengganti pemilik dan grup dari sebuah file. Ada lagi SU. SU digunakan untuk mengganti user ID. Kemudian ada lagi PASSWD. Perintah ini digunakan untuk mengganti password dari user. Kita bisa menggantikan password kita sebelumnya di sini. Kemudian ada lagi who. Perintah ini digunakan untuk menampilkan user pada saat ini dipakai. Kemudian ada perintah PS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Kemudian ada lagi perintah kill. Perintah ini digunakan untuk menghentikan program yang berjalan dengan menggunakan signal. Ada lagi perintah tar. Ini merupakan program pengarsipan atau untuk mengumpulkan beberapa file menjadi satu file. Kemudian ada lagi zip. Zip digunakan untuk mengkompres file. Selain itu ada juga unzip. Seperti ini. Unzip memiliki fungsi untuk mengekstrak file. Kemudian ada lagi SSH. Seperti ini ya SSH. SSH digunakan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh. Kemudian ada lagi SCP. SCP digunakan untuk menyalin file. Kemudian ada lagi fdisk. Fdisk digunakan untuk menampilkan list partisi pada perangkat. Kemudian ada lagi mount. Seperti ini tampilan dari mount. Memiliki fungsi yaitu melampirkan sebuah file system ke dalam satu folder besar. Ada lagi ummount. Nah, ummount digunakan untuk mengunlock perintah mount.
Kemudian ada lagi DU. Seperti ini untuk dari DU. DU tersebut digunakan untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. Ada lagi DF. DF digunakan untuk menampilkan disk space atau menampilkan penggunaan ruang disk pada file sistem. Kemudian ada lagi quota. Quota digunakan untuk menampilkan ruang disk dan batasannya. Ada lagi reboot. Reboot digunakan untuk menjalankan perintah restart. Ada lagi power off. Digunakan untuk menjalankan perintah shutdown. Kemudian ada lagi perintah gedit. Seperti itu, gedit digunakan untuk membuka text editor. Seperti ini ya, text editornya. Kemudian ada lagi perintah KATE. Perintah tersebut digunakan untuk file editor pada KDE. Kemudian ada lagi BG. BG digunakan untuk membuat proses background. Kemudian ada juga FD. Digunakan untuk membuat background proses menjadi foreground proses. Kemudian ada jobs. Digunakan untuk menampilkan nama dan ID dari background jobs. Kemudian ada lagi perintah set. Seperti ini, kita bisa scroll. Perintah set digunakan untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantikannya dengan teks yang baru. Kemudian ada perintah AWK. Scroll. Ini AWK. AWK digunakan untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Kemudian ada locate. Locate digunakan untuk menemukan atau mencari file. Kemudian ada ifconfig. Ifconfig digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Kemudian ada lagi date. Date digunakan untuk menampilkan tanggal. Kemudian ada lagi nano. Nano digunakan untuk mengubah text editor. Kemudian ada lagi top. Seperti itu, top digunakan untuk melihat proses secara urut. Kemudian ada lagi clear. Clear digunakan untuk membersihkan terminal. Kemudian selanjutnya ada dpkg. Digunakan untuk melakukan instalasi paket dengan ekstensi. Selanjutnya ada unim. Unim menampilkan versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.